Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan adalah makhluk yang akan selalu mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Banyaknya jumlah mereka membuat nama dan tugasnya juga berbeda-beda. Siapa sajakah mereka? Apa tugas mereka masing-masing? Bagaimana mereka menggoda manusia? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dalam kitab Marokil Ubudiyah yang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bersumber dari hadis Umar bin Khattab, disebutkan beberapa nama-nama setan dan tugasnya. Zalanbur. Untuk yang sering pergi berbelanja, baik di pasar, di mal, atau di pusat perbelanjaan, di sana terdapat setan bernama Zalanbur. Ia bertugas menggoda manusia untuk berlaku boros. Ia juga menggoda penjual agar melakukan kecurangan saat melakukan transaksi dengan pembeli. Tamrih. Pembantu iblis selanjutnya bernama setan Tamrih. Setan ini adalah setan yang bertugas untuk membisikkan hal-hal jahat di telinga manusia. Perbuatan jahat yang dilakukan manusia bersumber dari bisikan setan bernama Tamrih ini. Wasnan. Setan bernama Wasnan ini bertugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia. Hal ini agar manusia cepat merasa mengantuk. Kelompok setan ini biasanya berada di tempat-tempat pengajian atau tempat seseorang biasa mendapatkan nasihat. Mereka menggoda manusia agar tidak fokus mendengarkan nasihat. Khinzib. Setan yang satu ini bertugas untuk menggoda manusia saat sholat. Ia membuat kita lupa jumlah rakaat sholat, juga lupa pada bacaan saat sholat. Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang pernah mengadu kepada beliau karena ada gangguan yang dialaminya saat sholat. Hal ini sesuai hadis. Itu adalah setan, namanya Khinzib. Jika kamu diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. A'war. Tugas setan A'war adalah menggoda manusia agar dekat dengan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama. Jauh-jauh hari Al-Quran telah memperingatkan kita untuk menjauhinya karena hukumannya berat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Jika terdapat hasrat yang sangat besar untuk berzina, berarti setan A'war sedang menggoda. Wahar. Setan yang sering mengganggu saat bermimpi adalah setan bernama Wahar. Hal-hal yang biasa ia lakukan adalah membuat sedih atau takut saat bermimpi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan adab-adab sebelum tidur. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan.
Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan. Maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walau dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Dasim. Dasim adalah nama setan yang bertugas menghancurkan hubungan rumah tangga suami istri. Hal itu dilakukannya dengan cara membuat seseorang yang masuk ke rumah tidak mengucapkan salam atau lupa berzikir. Dasim juga bertugas membuat seseorang lupa membaca basmalah saat akan makan. Jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan makan dengan setan. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian bangsa setan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata, kalian bisa masuk dan bisa menginap. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka setan berkata, kalian bisa menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Masud Matun. Mengadu domba, mencela, mencaci maki dan menyebarkan fitnah adalah tugas setan bernama Masud. Melalui lidah manusia, ia datang menggoda. Saat berkumpul dengan teman dan membicarakan orang lain, setan Masud hadir saat itu. Tugas setan ini tentunya sangat berpotensi untuk menghancurkan kedamaian antar manusia. Berhati-hatilah terhadap godaan setan ini karena bisa menjadi keburukan jariah. Watsin. Saat ditimpa musibah, pikiran dan perasaan kita kalut. Disinilah kesempatan setan Watsin untuk menggoda. Ia bertugas merusak hati dan akal manusia. Ia akan mudah menggoda orang yang terkena kesusahan karena mereka tidak bisa menyikapi sesuatu dengan jernih. Berkeluh kesah bukanlah hal yang tepat dilakukan saat ditimpa musibah. Seharusnya kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ruha. Sering merasa susah untuk bangun sholat tahajud ataupun susah sholat subuh di awal waktu? Itu kerjaan setan bernama Ruha. Ia mencegah kita untuk bangun sholat dengan 3 ikatan. Hal ini sudah diberitakan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan 3 ikatan. Setan menyetempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terbukalah 1 ikatan. Apabila ia wudhu, terbuka pula 1 ikatan. Apabila ia sholat, terbukalah 1 ikatan. Maka di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, sahabat beriman, itulah tugas setan Tamrih beserta setan yang lain. Mereka selalu menyertai manusia dalam kehidupannya. Mereka menggoda dengan godaan hal-hal besar, bahkan sampai godaan terkecil. Prestasi tertinggi mereka adalah yang paling mampu menjerumuskan manusia. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, singgasana iblis ada di atas laut. Dia mengirim pasukan tentaranya setiap hari untuk menggoda manusia. Tentaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah tentara yang paling lihai menjerumuskan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.